Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Budi, biasa dipanggil dengan KBD. Di sini kakak akan menjelaskan materi pelajaran IPA kelas 5 SD tentang alat gerak pada hewan. Saksikan videonya ya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi tentang alat gerak pada hewan, adik-adik pasti tahu bahwa makhluk hidup pada umumnya dapat bergerak, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Tujuan makhluk hidup bergerak adalah untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Tahukah kamu alat gerak pada hewan? Hewan dikatakan bergerak jika hewan tersebut berpindah tempat. Alat gerak pada hewan bertulang belakang meliputi alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Seperti yang telah kita pelajari tentang alat gerak pada manusia, gerak adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Hanya saja pada alat gerak hewan tidak hanya mengenai tulang dan otot, tetapi gerak juga menggunakan alat gerak lainnya karena hewan dibedakan menjadi hewan bertulang belakang yang disebut vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang yang disebut invertebrata. Alat gerak hewan pada umumnya didasarkan pada habitatnya. Ada yang habitatnya di air, ada yang di udara dan di darat. Berikut akan dijelaskan mengenai alat gerak pada vertebrata dan invertebrata. Alat gerak pada hewan invertebrata. 1. Protozoa merupakan hewan invertebrata bersel satu yang hidup di air. Contoh hewan protozoa adalah amuba, paramecium, dan euglena. Amuba bergerak dengan kaki semu yang disebut pseupodia. Sedangkan paramecium bergerak dengan rambut getar yang disebut dengan silia. Sedangkan euglena bergerak dengan cambuk plasma yang disebut dengan flagel. Bisa kalian lihat gambarnya bahwa amuba itu bergerak dengan kaki semu. Dia merupakan hewan bersel satu yang bergerak dengan kaki semu di sepanjang tubuhnya. Dia dapat berubah bentuk dengan melakukan pergerakan pada kaki semunya sehingga dia dapat berjalan di tempat habitatnya. Sedangkan paramecium, dia bergerak dengan rambut getar yang berada di sepanjang sisi tubuhnya. Merupakan rambut-rambut silia yang menggerakkan bagian seluruh tubuhnya untuk berjalan di habitatnya. Lalu pada euglena, dia menggunakan cambuk plasma yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuhnya. Dia mengibaskan atau yang kita lihat sebagai bentuk ekor. Dia menggerakkan bagian cambuk plasmanya sehingga tubuhnya dapat bergerak. Yang kedua adalah colenterata. Colenterata disebut juga hewan berongga. Contoh hewan berongga adalah ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki tubuh yang transparan dengan bentuk seperti mangkuk. Alat gerak ubur-ubur ketika berbentuk mangkuk atau medusa yang kita sebut berupa tentakel yang berguna ketika berenang bebas di dalam air dan juga sebagai alat pertahanan tubuh. Kalian bisa lihat gambar ubur-ubur, dia memiliki medusa yang fungsinya untuk menggerakkan tubuhnya. Dan juga ada tentakel yang bisa berfungsi sebagai pertahanan tubuh karena dari tentakel tersebut bisa menghasilkan racun atau sengat. Yang ketiga adalah spermets, yaitu cacing. Alat gerak cacing ialah dengan kontraksi otot-otot di sepanjang tubuhnya.
Cacing memiliki pergerakan dia dengan cara meliuhkan bagian tubuhnya yang menggunakan kontraksi otot-otot di sepanjang tubuhnya. Kenapa cacing tubuhnya selalu basah? Karena di sepanjang permukaan kulit dia memiliki kelenjar untuk melembabkan tubuhnya. Moluska. Moluska merupakan hewan lunak. Apa sih alat gerak pada moluska? Alat gerak pada moluska yaitu contohnya kita lihat pada hewan siput. Siput bergerak dengan kaki di perutnya. Lalu ada hewan cumi dan gurita. Cumi dan gurita bergerak dengan kaki yang berada di kepalanya. Kita lanjutkan ke hewan yang kelima masuk dalam kelas Arthropoda atau yang disebut dengan hewan yang memiliki banyak ruas. Hewan yang beruas-ruas contohnya adalah serangga, laba-laba, kepiting, dan lipan yang umumnya memiliki alat gerak berupa kaki. Pada serangga, alat geraknya ditambah dengan sayap untuk terbang seperti kupu-kupu, belalang, lebah, dan lain-lain. Laba-laba memiliki 4 pasang kaki. Kaki tersebut merupakan alat gerak utamanya. Dia biasanya berjalan mencari mangsa dengan membuat sarang untuk menangkap mangsa yang digunakan sebagai jebakan. Sedangkan kepiting memiliki 4 pasang kaki dengan ciri khusus cara berjalan yang berbeda dari jenis hewan lainnya. Memiliki capit di bagian depan atau utamanya yang berfungsi untuk memegang makanannya. Sedangkan lipan memiliki banyak ruas sehingga jumlah kaki-kaki yang berada di seluruh tubuhnya sangat banyak. Dia dapat bergerak dengan sangat cepat dikarenakan jumlah kaki yang sangat banyak di setiap ruas tubuhnya. Sedangkan hewan jenis serangga, baik kupu-kupu, belalang, dan lebah, dia memiliki 3 pasang kaki yang berfungsi sebagai alat geraknya. Selanjutnya ditambah dengan alat gerak tambahan yaitu sayap. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke sistem alat gerak pada hewan vertebrata. Alat gerak pada hewan vertebrata yang akan kita jelaskan yaitu masuk ke dalam jenis burung, ikan, katak, reptil, dan mamalia. Alat gerak pada hewan aves atau burung, alat geraknya yaitu berupa kaki dan sayap yang digunakan untuk terbang. Burung memiliki otot-otot terbang, fungsinya untuk mengendalikan saat terbang. Burung bergerak menggunakan kedua sayapnya untuk terbang dengan cara mengepakkan kedua sayapnya ke atas dan ke bawah. Ikan atau Pisces merupakan hewan yang hidup di air. Memiliki sistem gerak yang berbeda. Karena karakteristik alat gerak pada ikan, dia habitatnya di air, maka ikan memiliki ekor dan sirip yang lebar. Selanjutnya, beberapa ikan mempunyai sirip tambahan untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan. Hewan air punya tubuh aerodinamis, yaitu tubuh yang mampu melawan tekanan di dalam air dan bentuk tubuhnya seperti torpedo, streamline sehingga mempermudah pergerakan di dalam air. Selanjutnya, ikan mempunyai gelembung renang.
Susunan otot dan tulang-tulang belakangnya sangat fleksibel, memudahkan pergerakan di dalam air dengan meliukkan bagian tubuhnya menjadi fleksibel. Jenis katak atau amfibi memiliki sistem gerak yang dicontohkan yang terdiri dari anggota gerak, tulang, dan tengkorak. Katak punya tungkai belakang yang kuat dan panjang, lalu otot-ototnya sangat kuat, mempunyai selaput pada tungkainya. Fungsinya untuk mempermudah katak ketika berenang. Jika kalian lihat pada katak, dia memiliki selaput renang yang ada pada tungkainya, baik tungkai depan maupun di tungkai belakang. Fungsinya yaitu untuk mempermudah katak pada saat dia berenang di air. Dengan tungkai belakang yang jauh lebih panjang daripada tungkai depan, itu memungkinkan katak untuk dapat melompat sangat jauh. Hewan yang keempat adalah jenis reptil, masuk ke dalam hewan melata, mempunyai sistem gerak yang khas, contoh pada ular. Ular merupakan jenis reptil yang mempunyai tulang ekor, tulang badan, dan tengkorak. Tulang belakang pada ular tersusun ratusan buah ruas. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot elastis. Ular bergerak dengan cara mengelok-elokkan tubuhnya pada tanah. Tetapi secara umum reptil bergerak dengan 4 buah kaki. Ditambah dengan ekornya secara melata, dia dapat menggerakkan tubuhnya pada tanah seperti contohnya pada hewan buaya, kadal, dan tokek. Selanjutnya adalah kelas mamalia, merupakan hewan menyusui anaknya. Contohnya adalah bisa kalian lihat di sekitar kita banyak jenis-jenis hewan mamalia, baik itu kuda, kerbau, dan lain-lain. Kita ambil contoh yaitu kuda. Kuda mempunyai rangka untuk menyokong tubuhnya. Kuda dapat bergerak karena dia mempunyai otot-otot yang menempel pada tulangnya. Saat kuda berlari, kaki kuda yang depan menekan pada tanah atau gerakan melawan pada tanah sehingga tubuh kuda bergerak ke depan. Kekuatan kuda terletak pada kaki belakang. Pada umumnya mamalia bergerak dengan 4 kaki, tetapi ada juga mamalia yang memiliki alat gerak berupa sayap seperti contohnya mamalia yang terbang adalah kelelawar. Ada juga mamalia yang memiliki sirip, yaitu mamalia yang hidup di air, contohnya paus dan lumba-lumba. Baik, itu adalah beberapa contoh alat gerak pada hewan yang kita jelaskan dari jenis hewan vertebrata maupun invertebrata. Baik adik-adik, semoga kalian dapat mengerti dan memahami pengertian dari materi alat gerak pada hewan. Sampai jumpa di materi berikutnya di video selanjutnya.